kali ini kita akan bahas PBO untuk modifier, objek, atribut, ya, metode, enkapsulasi, ya. Udah ada namanya konstruktor pada Java, ya. Nah di sini OOP itu apa sih? OOP itu dia bukan bahasa pemrograman, ya. Dia merupakan paradigma. Nah, paradigma cara berpikir baru dalam membuat codingan, ya. Nah, di sini OOP menitik beratkan pada identifikasi objek yang terlibat, ya. Jadi harus jelas objeknya diidentifikasi dengan jelas. Kemudian bagaimana objek tersebut saling berinteraksi, ya. Oke, kemudian nah OOP ini di dalam OOP program yang dibangun akan dibagi-bagi, ya. Dibagi menjadi beberapa objek. Nah, nanti kita akan jelaskan objek itu apa sih, gitu ya. Kemudian perlu diidentifikasi tentang di sini objek. Apa yang akan digunakan, objeknya apa saja. Kemudian data apa aja yang dibutuhkan oleh objek. Jadi objek perlu data apa saja. Kemudian bagaimana perilaku objek, gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasi objek dengan objek lainnya, ya. Jadi saling interkoneksi sehingga codingan kita bisa jalan bagus, ya. Oke, di sini definisi OOP menurut Meyer di sini adalah sistem dibangun dia berdasarkan orientasi objek, ya, dalam sebuah sistem. Komponennya dienkapsulasi. Nah, dienkapsulasi ini maksudnya dibungkus, ya, sehingga dia diaksesnya tertentu saja. Ada cara akses tersendiri, gitu ya. Cara aksesnya nanti dia tentukan mau yang seperti apa, gitu ya. Dienkapsulasi berarti dibungkus menjadi kelompok data dan fungsi, ya. Yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya. Kemudian komponen-komponen tersebut saling interaksi satu sama lain, ya. Itu OOP. Nah, kemudian definisi kedua, dia merupakan apa? OOP ini metode berdasarkan hierarki kelas, ya, kelas. Kemudian kelas-kelas tersebut didefinisikan dengan baik. Kemudian saling bekerja sama, ya, sehingga codingan itu bisa jalan dengan baik, ya. Oke, istilahnya masih pada bingung, mungkin kita terusin lagi, ya. Nah, di sini ada modifier, enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri merupakan cara untuk melindungi properti, atribut, metode, gitu ya. Jadi dia membungkus untuk melindungi dari sebuah kelas, ya. Jadi agar tidak sembarangan diakses. Nah, tujuannya adalah dia melindungi atribut, metode, properti, ya, agar tidak sembarangan diakses atau dimodifikasi, ya. Jadi dia benar-benar dia aksesnya dia tentukan siapa saja yang boleh masuk dan siapa saja yang boleh memodifikasi, gitu ya, enkapsulasi. Kemudian cara untuk melindunginya, cara dia mengenkapsulasi itu dengan dia apa? Membuat modifiernya, akses modifier, hak aksesnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian ini hak akses, tipe modifier. Tipenya bisa default, bisa public, bisa protected, atau private, ya. Nah, ini hak akses dari enkapsulasi. Kalau dulu kita pernah ngoding pakai, kemarin ngoding pakai fungsi, nah ini adalah fungsi dienkapsulasi, ya, ditutup gitu, ya, dibungkus, kemudian hak aksesnya ditentukan mau seperti apa, begitu ya. Nah, bisa 4 ini, pilih salah satu. Nah, ini untuk modifier default, ya. Dia merupakan aksesnya default. Akses untuk properti, metode, kelas hanya bisa diakses dalam kelas package yang
sama gitu ya. Jadi kelasnya harus sama. Cara penulisan akses defaultnya berarti apa? Kelas, di sini nama kelas. Kemudian tipe data, ini nama variabel, misalnya panjang, lebar, tinggi ya. Kemudian di sini nama metode ya. Berarti ini adalah enkapsulasinya diakses default ya. Jadi di dalam kelas. Jadi cara aksesnya di dalam kelas saja ya. Nah, contohnya di sini ada public class. Public class namanya contoh kelas paket 2 ya. Kemudian kita buat di sini apa? Dia merupakan suatu fungsi atau prosedur ya. Ini merupakan subprogram, bukan program main ya. Dia diaksesnya di sini untuk ini untuk menampilkan dia ada sebuah fungsi, bukan fungsi ya, subprogram. Nanti kita akan tentukan dia merupakan fungsi atau metode atau apa gitu ya. Ini adalah suatu subprogram yang menampilkan sesuatu gitu ya. Apa yang ditampilkan ini gitu ya. Nah, kemudian dia dipanggil di main-nya. Nah, ini public static void main. Dia memanggil tampilkan tadi yang dia diakses secara default ya. Ini default tuh di dalam sini. Oke, setelah itu ada modifier public. Hak aksesnya dapat diakses dari mana saja, baik kelas yang berbeda atau package yang beda gitu ya. Cara penulisannya, ini untuk kelas dengan akses publik, berarti di depannya ada publik ya, public class. Kemudian kalau variabel dia ada publik depannya. Kalau method di depannya ada publik ya, berarti ini adalah akses dengan modifier publik ya. Contohnya di sini public class ya. Kelasnya namanya ini bisa diakses secara publik ya. Kemudian di sini ada suatu submain yang menampilkan sesuatu gitu ya. Dia ada namanya modifier protected ya. Cara penulisannya berarti apa? Saya punya tipe data, nama variabel. Nah, ini cara aksesnya berarti protected ya. Nih, akses protector hampir sama dengan public, tapi tidak bisa diakses dari paket yang berbeda. Kecuali merupakan turunan ya, inheritance nanti bab berapa itu nanti kita bahas ya. Kemudian untuk metode ya, metode ini dia tipe modifiernya protected, ini cara penulisannya. Kemudian nama metodenya, ini nama metode seperti fungsi ya. Di sini metode merupakan fungsi atau prosedur gitu ya. Nah, kemudian contohnya, nah di sini ada public class, ini tipenya protected ya, untuk bisa membuat suatu subprogram tampilkan. Oke, itu cara. Kemudian nanti ini dipanggil di main-nya ya untuk tampilkan. Kemudian yang selanjutnya kita punya modifier private ya. Private itu maksudnya apa? Hak aksesnya hanya bisa oleh kelas itu sendiri. Jadi hanya untuk kelasnya sendiri ya. Cara penulisannya depannya kita pakai private. Oh, berarti dia aksesnya private ya. Ini untuk variabel akses private, ini method untuk akses private ya. Nah, ini cara menuliskannya, ada private, kemudian di sini nama metodenya ya, tampilkan. Nah, kemudian tampilkan nanti akan dipanggil oleh main-nya di sini ya. Oke, ini sama untuk private yang tadi menampilkan, kemudian si private ini kita panggil di main ya. Dia hanya di dalam kelas yang sama ya. Oke, kalau sudah begitu, ini tabel akses dirangkum, berarti untuk keempat ini dia bisa diakses di kelas yang sama ya.
Tapi kalau private ya tidak bisa diakses untuk yang lainnya kecuali untuk kelas yang sama ya. Kalau untuk paket yang sama, yang lain bisa ya. Untuk paket berbeda dia hanya tipe public dan protected ya. Kemudian untuk paket beda tapi instan dia hanya di public ya, akses public. Nah, itu adalah modifier enkapsulasi ya. Jadi enkapsulasi adalah cara kita membungkus subprogram. Kemudian cara aksesnya adalah modifier tadi ya, mau pakai modifier apa. Nah, ini ada namanya kelas. Kelas di sini merupakan definisi statik ya, kerangka dasar dari objek yang akan diciptakan. Nah, kerangkanya harus kita buat dulu. Ini kelas merupakan struktur yang mendefinisikan data ya, data, properti, variabel. Ini properti itu variabel ya, data, properti, variabel itu sama. Ya. Kemudian struktur mendefinisikan data, variabel, dan metode. Metode ini adalah fungsi prosedur ya dari objek. Nah, kita akan bahas objek ini apa ya. Kemudian bisa disebut cetak biru, blueprint, mendefinisikan variabel data, dan metode. Metode merupakan perilakunya ya dari sebuah objek. Nah, sudah kelihatan nih objek apa ya. Oke, contohnya saya punya mobil. Nah, kita bisa bilang di sini dia sebagai objek. Nah, kemudian datanya apa saja di dalam mobil itu? Ada warna, ada tahun, merek, tipe, dan segala macam ya. Kemudian perilaku mobil apa aja di dalam mobil? Ngapain aja sih mobil? Ada ngeremnya, ada ubah gigi, ada otomatisasi mesin gitu ya. Nah, objek didefinisikan sebagai sebuah kelas ya. Nah, ini objek dapat didefinisikan sebagai sebuah kelas. Kemudian ada objek kedua, ini namanya manusia. Kita bilang dia sebagai objek. Data apa aja yang ada di dalam manusia? Ada nama, tinggi, berat badan, dan segala macam ya. Kemudian perilaku spesifik dari manusia apa aja? Cara berjalan, bersuara, gitu ya. Yaitu objek, data, dan perilaku. Oke, di sini kelas tidak jauh berbeda dengan tipe data. Nah, kelas dia masih bersifat abstrak ya. Kelas adalah pola template untuk pembuatan objek, dan objek adalah wujud nyatanya. Oke, berarti objek wujud nyata, kelas itu masih abstrak. Oke, manusia adalah kelas, objek atau wujud nyatanya adalah, misalnya nih, sudah spesifik dia. Ada si Udin, Kabayan, dosen, mahasiswa. Nah, ini berarti kelihatan beda ya, kelas itu lebih global, misalnya manusia. Objek itu dia menjelaskan kelasnya apa, menjelaskan si kelas. Misalnya nama orang, ada si ini, si ini, si ini, gitu ya.